lebih catching lumayan. Halo Sobat Himasi, kembali lagi di Himasi Podcast. Jika di episode pertama kita sudah membahas mengenai terbentuknya Himasi dan juga terbentuknya kabinet. Dan di episode pertama juga kita sudah berbincang dengan Ketua Kabinet Revolusi yang dipimpin oleh Kak Arga Maska Lakadewa pada periode tahun 2021-2022. Dan di episode kedua kita juga sudah berbincang dengan Ketua Kabinet Ganadharma yang dipimpin oleh Kak Vicky Ahmad Pahlevi pada periode tahun 2022-2023. Dan sekarang di episode ketiga kita akan berbincang dengan Ketua Kabinet Anagata Dharma, yaitu Kak Wahyu Agung Rahmadani. Halo Kak Wahyu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang lagi disibukkan dengan kegiatan apa aja nih Kak? Kalau sekarang kesibukan saya gitu sebagai mahasiswa semester 6, kesibukannya untuk mempersiapkan KKN gitu kan. Kebetulan gitu pada KKN tahun 2024 ini kan ada perubahan tuh. Yang sebelumnya KKN-nya itu hanya ada di desa-desa gitu kan. Terus sekarang ada perubahan seperti kayak KKNP. Jadi kita tuh KKN tetapi di perusahaan dalam bentuknya magang begitu. Jadi ya kesibukan sehari-hari saya sedang mempersiapkan KKN seperti itu. Saya sebelumnya sudah tahu bahwa kakak adalah ketua kabinet Anagata Dharma. Tapi saya pengen tahu nih kak, sebenarnya kakak mengambil kata Anagata Dharma ini terinspirasi dari mana sih kak? Kalau untuk inspirasi mengambil nama kabinet Anagata Dharma itu sendiri gitu, sebenarnya saya terinspirasi dari ketua sebelumnya gitu kan. Kan ketua sebelumnya itu mengambil nama kabinet dari bahasa Sanskerta gitu kan, namanya Ganadharma begitu. Nah, jadi dari situ gitu saya memutuskan juga untuk mengikuti jejak beliau gitu kan. Jadi pada periode angkatan saya, maka saya mengambil nama Anagata Dharma yang kebetulan itu dari bahasa Sanskerta juga, seperti itu. Kalau untuk artinya sendiri Anagata Dharma ini kakak berharap itu mengharapkan sesuatu organisasi yang seperti apa sih kak? Ya, untuk arti dari Anagata Dharma sendiri itu tuh ada dua kata gitu kan. Sebelumnya Anagata Dharma itu kan berasal dari Anagata gitu, yang dimana artinya masa depan gitu kan. Terus yang kedua itu Dharma diambil dari kata Cakra Dharma yang artinya itu perjuangan atau pejuang. Nah, jadi ketika kita gabungkan antara Anagata dengan Cakra Dharma, kan itu bisa diambil biar lebih catchy gitu kan bahasanya. Jadi Anagata Dharma yang artinya itu sekumpulan orang-orang yang memperjuangkan masa depannya gitu. Jadi dari nama kabinet itu gitu saya berharap orang-orang yang ada di Himasi ini gitu agar bisa berorientasi gitu, terus lebih siap lagi dalam menghadapi masa depannya, seperti itu. Dan kakak kan sebagai ketua ya, Iya. yang artinya kakak juga memimpin sebuah organisasi. Apa sih kak motivasi kakak untuk menjadi seorang pemimpin itu? Kalau untuk motivasi gitu, sebenarnya bukan motivasi sih. Kalau dari pengalaman saya sendiri itu sebagai dari awal gitu kan yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua Himasi itu lebih ke menantang diri saya gitu kan. Memang tidak memiliki pengalaman sebagai pemimpin gitu kan, tetapi ada keinginan diri untuk meningkatkan kualitas diri lah gitu. Jadi saya berusaha dan mencapai gelar pemimpin itu untuk
yang meningkatkan keinginan saya untuk meningkatkan kualitas diri seperti itu sih. Jadi motivasinya itu ingin meningkatkan kualitas diri. Banyak ya Kak pengalaman yang sudah dilalui selama ada di Himasi? Ya lumayan, lumayan banyak, lumayan. Pengalaman yang mungkin sampai sekarang ini masih membekas atau Kakak ingat selama Kakak berada di Himasi? Kalau untuk pengalaman gitu, pengalaman yang paling membekas itu salah satu yang paling utama itu adalah makrab sih. Soalnya kenapa makrab gitu kan? Itu kan merupakan suatu acara perdana gitu, acara perdana Himasi yang memang acaranya itu di luar lingkungan kampus seperti itu kan. Di situ juga diikuti oleh bukan hanya dari kepengurusan Anagata Dharma sendiri kan yang dari semester 5, terus itu juga kan ada pengurus dari semester 4, terus ada dari angkatan semester 1 juga gitu. Jadi semuanya itu ikut terlibat di dalam acara itu. Itu seru banget ya kayak acaranya kemarin. Untuk kegagalan, Kakak pernah nggak sih dalam memimpin Himasi ini Kakak merasa bahwa kinerja Kakak ini tuh gagal gitu? Ada nggak? Kalau dari sisi kegagalan sih ya, mungkin bukan kegagalan tapi lebih kayak masih kurang lah gitu ya, masih kurang. Kalau dari masih kurang itu seperti kayak ketegasan dalam memimpin sih. Itu yang saya rasakan di Himasi itu masih kurang lah. Jadi Kakak ini kurang tegas kemarin itu. Oke. Terus ada lagi nggak? Selain itu mungkin itu aja sih. Kegagalan yang kalau dari hostnya sendiri gimana tuh merasakan nggak kayak dari kepemimpinan saya ini kurang tegas seperti itu? Iya sih, kurang sedikit lebih tegas lagi harusnya ya Kak. Terus untuk kriteria kepemimpinan menurut Kakak ada nggak? Kalau kriteria kepemimpinan itu yang penting sih harus ada kemauan dulu sih. Iya. Kalau dari kriteria kepemimpinan, soalnya kenapa gitu? Karena pemimpin itu dituntut harus selalu siap gitu kan dalam segala situasi maupun kondisi. Kan ada kalanya gitu dimana seorang pemimpin itu seperti tidak bisa mengontrol, maksudnya ada kalanya gitu dimana suatu kondisi atau keadaan di dalam organisasi itu tidak kondusif gitu kan. Nah maka di situ itu seorang pemimpin akan diuji gitu mentalnya, terus kemampuannya dalam memimpin. Nah jadi ketika seorang pemimpin itu yang dari awalnya tidak ada kemauan, maka kalau dihadapkan dalam keadaan seperti itu akan kewalahan sekali sih. Menurut saya itu yang paling penting dalam kriteria sebagai pemimpin. Dalam masa jabatan Kakak sebagai ketua, apa sih pengalaman yang pernah Kakak lalui gitu? Pengalaman yang seperti apa tuh? Pengalaman yang mungkin menurut Kakak tuh ini gak akan pernah bisa dilupain gitu. Pengalaman sebetulnya sih semua yang ada kegiatan-kegiatan yang ada di Himasi gitu kan, ketika memang pas waktunya berjalan gitu kan, itu kan tidak terasa gitu ya. Nah tetapi ketika suatu kepengurusan itu telah berada di akhir-akhir gitu kan, nah di situ tuh jadi seperti teringat kembali lah masa-masa ketika kita aktif di dalam organisasi itu sendiri. Jadi ya semua kegiatan yang ada di Himasi itu bisa dikatakan merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan sih. Sangat memorial. Berarti Himasi ini sangat
diingat ya Kak. Betul sekali, terutama di dalam perkuliahan gitu lah, di perkuliahan. Menurut Kakak, bagaimana sih Himasi yang sekarang ini? Himasi yang sekarang yang dipimpin oleh siapa tuh? Yang Himasi. dipimpin oleh Kak Vera. Oh, Kak Vera ya. Ya. Menurut saya sih untuk Himasi yang sekarang gitu kan, progresnya itu terbilang sudah maju gitu kan, terutama adanya podcast ini juga gitu kan. Karena ini perdana ya Iya, Kak. perdana sekali. Soalnya proker podcast ini kan sudah lama gitu kan direncanakan, bahkan pas kabinet. Revolusi. Iya, revolusi. Berarti 2 kabinet sebelumnya sama berarti 3 sama saya masih belum terlaksana. Jadi baru kali ini nih podcast itu bisa dilaksanakan. Berarti menurut Kakak ini kepemimpinan Kak Vera ini berhasil ya? Lumayan berhasil Betul, ya karena betul. sedikit Sejauh maju. ini ya, sejauh ini termasuk berhasil. Pernah nggak sih Kak, Kakak ini dalam memimpin mengambil keputusan yang menurut Kakak ini tuh keputusan yang sangat besar gitu? Pernah nggak Kak? Keputusan kalau itu sih pas jadi pemimpinnya itu sendiri sih, itu merupakan Jadi, keputusan menurut Kakak ini menjadi pemimpin ini keputusan yang besar. sangat besar gitu kan. Harus mengorbankan segala-galanya gitu. Terakhir nih Kak ya, Boleh. tolong dong beri pesan kesan untuk pengurus maupun anggota Himasi yang sekarang. Oke, untuk pesan kepada para penerus Himasi ini gitu kan, saya sih berharap gitu, dan tolong perjuangkan organisasi Himasi ini, terutama kan ini merupakan organisasi mahasiswa akuntansi gitu ya, khususnya ini kan organisasi sudah bertahan cukup lama gitu kan, dan terus diwariskan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nah, tolong gitu untuk mahasiswa akuntansi, harapannya semuanya juga bisa ikut terlibat gitu dalam kegiatan organisasi Himasi ini. Soalnya kenapa gitu? Kegiatan organisasi ini kan sangat penting, terutama dalam untuk mengembangkan soft skillnya gitu kan. Kan di dalam dunia kerja itu kan tidak melulu soal technical skill gitu, yang kalau kita dari akuntansi misalnya dari segi keuangan gitu kan, tetapi kan ada juga yang namanya soft skill, di mana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, terus cara kita menjalin hubungan dengan orang lain, kan itu merupakan hal-hal yang sangat penting terutama di dalam dunia kerja. Nah, semoga gitu ketika mahasiswa akuntansi ini yang mengikuti organisasi Himasi terutama gitu mendapat manfaatnya gitu kan, supaya ketika mereka nanti telah lulus di perkuliahan ini sudah siap gitu dengan dunia kerja yang ada, seperti itu. Terima kasih ya Kak pesan-pesannya. Terima kasih Sama-sama, juga sudah menyempatkan waktunya untuk sharing sama kita semua di sini. Dan oke teman-teman, di episode ketiga mungkin cukup sekian ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.